Iya, seperti janji gua tadi, gua akan bikin dua video dalam satu hari ini atau 24 jam ini. Gue sengaja ngebagi dua supaya kalian ya bisa nonton sesuai dengan minat kalian. Kalau video sebelum ini gue bikin full seri A. Kali ini gue akan bahas dari Premier League, terutama dari MU, pertandingan MU dan Brighton, kemudian Arsenal, dan sedikit round up dari hasil-hasil Liga Inggris yang sudah berlangsung di pekan kelima kemarin. Nah, sebelum kita ke MU dan ke Arsenal, gue mungkin akan meround up sedikit hasil dari pertandingan lain yang menarik. Yang pertama adalah Spurs yang kembali kembali meraih kemenangan, yaitu mengalahkan Sheffield United 2-1, dan ini membuat mereka salah satu start terbaik mereka sepanjang sejarah ya, dengan bercokol di peringkat 2 dengan poin 13. Kemudian juga ada Liverpool yang di awal musim tertatih-tatih, banyak kritikan karena pembelian pemainnya ya dianggap banyak yang gak jelas, tapi pelan tapi pasti mereka menunjukkan kapasitasnya. Sama juga poin 13, dan ya tentunya City yang meraih poin sempurna dari 5 pertandingan awal dengan meraih kemenangan 3-1 dari West Ham. Tapi itu kita tinggalkan. Kita kali ini akan ke MU yang seperti judul gua nggak tahu judulnya nanti yang naik apa. Apakah from bad to worse, atau dari ancur ke ambruk, atau neraka di Old Trafford, gua nggak tahu. Tapi memang situasi MU ini akan gue bedah dalam dua gambaran besar. Pertama non teknis, dan kedua teknis, dan semua bermuara pada kesalahan Erik ten Hag. Pertama soal non teknis, ya ini penting dalam sepak bola karena ya kadang-kadang kalau suasana ruang ganti, suasana tim itu nyaman, itu bisa membuat kemampuan pemain itu keluar semua. Tapi sebaliknya, kalau suasana tim itu tidak kondusif, maka itu akan membuat permainan tidak maksimal, bahkan bukan hanya secara individu, secara kolektif pun tidak akan bisa tercipta kerjasama yang baik. Nah, apa itu non teknis? Kita semua tahu MU sepertinya tidak henti-hentinya dilanda masalah, yaitu waktu itu Greenwood yang sekarang sudah di Getafe dan kemarin menang ya, membawa timnya mengalahkan Osasuna. Ya syukurlah ya untuk MU, tapi ternyata masalahnya nggak selesai. Kemudian ada lagi kasus Anthony yang menurut gua ini ada kesalahan dari Erik ten Hag dalam hal menyelesaikan masalah. Terlalu lama dibiarkan tidak ada solving problem, padahal kejadian ini sebenarnya sudah berlangsung berbulan-bulan lalu ya. Seharusnya cepat dia mengambil keputusan, dan ini sepertinya menjadi benchmark dia. Masih ingat kasus Ronaldo juga, menurut gue dia lama dalam mengambil keputusan mendepak Ronaldo. Ya ini berbeda dengan let's say dengan Pep Guardiola deh yang sekarang ya. Ketika ada kasus Joe Cancelo misalnya, dengan cepat dia depak dia ke Munchen, dan kita lihat hasilnya treble winners di akhir musim. Jadi seorang leader harus berani mengambil keputusan walaupun ada konsekuensinya. You decide, you divide. Kalau Anda memutuskan, Anda biasanya akan membuat ada yang suka, ada yang enggak. But it's normal ya. Jadi bahkan kalau kita mau lihat legenda pelatih MU dulu, Sir Alex Ferguson, ya Jeb Stam bikin buku mengkritik tempat di mana dia kerja, kemudian langsung dibuang ke Lazio. David Beckham juga ketika dianggap Victoria Beckham terlalu banyak ikut campur dengan kasus hair dryernya, dia buang, dan kita lihat MU tetap sukses. Jadi harus mengambil keputusan cepat dan tepat. Jadi harus ada dasarnya juga. Tapi ini terlalu lama menurut gua, dan itu akhirnya yang seperti yang gua singgung di awal, akhirnya membuat ruang ganti MU itu tidak kondusif ya. Belum lagi kasus Sancho yang kita nggak jelas ya, terakhir katanya dia latihan terpisah ya, sehingga ini akhirnya mempengaruhi juga teknis di lapangan. Kita lihat ada dua hal yang akan gue soroti di sini di pertandingan kemarin non Brighton. Tentunya peran dari Casemiro ya, ini pemain yang paling berpengalaman di Setan Merah ya, pemain yang nggak tahu berapa Liga Champions didapat, berapa trofi La Liga dan seterusnya, tapi dia kemarin membuat dua kesalahan yang sangat fatal ya, secara individu ya, bukan kolektif. Yang ketiga baru kesalahan kolektif, di mana di gol pertama yang diciptakan oleh Danny Welbeck ya, ini nanti akan gue share ya gambarnya. Di situ dalam posisi serangan balik ya, kemudian ada 3 back atau 3 pemain MU berhadapan dengan satu Welbeck ya, pemain yang ya mungkin udah dianggap akhir, tapi mereka gagal untuk mengantisipasi gerakan tanpa bolanya Welbeck. Kemudian ya udah dia dapat crossing dari kanan dan langsung diceploskan menjadi gol. Demikian juga gol kedua ya, gambarnya juga akan gue share, mudah-mudahan bisa membantu nih gambarnya, visualnya, karena gue ngedit sendiri ya apa adanya.
pengennya sih pakai di video ya cuplikan, tapi nggak apa-apa lah. Di mana di situ ada pergerakan dari Lamte. Ya ini pemain yang menggantikan peran Estupiñán di kiri ya, karena De Zerbi bilang Estupiñán terlalu lelah bermain di CONMEBOL bersama Ekuador kalau nggak salah negaranya ya setelah 80 menit. Dan kemudian dia di cover oleh dua pemain. Satu itu gue lupa ya, Dalot atau siapa, ini nggak jelas juga gue. Satu lagi Casemiro, tapi dia nggak bisa nutup area passing yang dengan baik, area passing lawan, sehingga masuklah Pascal Gross, kasih kipas dari si Lamte dan langsung selesai ya. Jadi nggak bisa disalin juga Lisandro Martinez yang di decoy karena emang sudah susah posisinya. Nah ini ya, jadi masalah individu gue nggak ngerti kenapa Casemiro seburuk itu. Yang kedua, serangan balik yang tercipta, yang menurut gue inilah kelemahan MU dari musim lalu. Dan kalau gue boleh berpendapat, ini adalah salah satu kelemahan Erik ten Hag. Dia tidak punya menurut gue ya metode bertahan yang cukup untuk mengusung tim sebesar MU untuk mengantisipasi tim-tim IPL lainnya. Ini dari tahun lalu gue lihat ya, apalagi dengan cederanya beberapa pemain berpengalaman seperti Rafael Varane dan juga Luke Shaw. Ini membuat akhirnya pertahanan MU menjadi bulan-bulanan, apalagi menghadapi Brighton yang sangat agresif dalam skema serangan balik ya. Kalau kita lihat itu tidak jelas siapa yang harus menjaga siapa ya, sehingga akhirnya dengan mudah mereka mendapatkan gol atau kebobolan yang ketiga ya, yang diciptakan oleh João Pedro. Ini juga sama nih, pemain yang baru sembuh dari cedera. Walaupun memang ada gol dari Hannibal ya, ini gol yang sangat baik, tapi itu lebih kepada occasionally ya, hanya karena individu aja, bukan karena kolektivitas permainan. Jadi ini memang gue nggak ngerti ya kenapa ya. Bahkan itu tadi seorang Welbeck yang sebenarnya dipupuk, dilahirkan besar di MU ya, dan ironisnya dia justru paling banyak mencetak ke gol MU. Ini gol kelima dia ya. Oke, itu dari MU. Kita ke Arsenal. Nah ini kalau MU gagal meraih kemenangan dan juga terprosok di posisinya di bawah, Arsenal justru akhirnya bisa melawan kryptonite-nya Arsenal. Karena Arsenal hampir 6 tahun tidak pernah menang di Goodison Park ya. Dan kemarin pun Everton bermain sangat luar biasa. Tahun lalu kalau kita ingat, Everton adalah salah satu tim yang menggagalkan juga Arsenal juara dengan mengalahkan Arsenal 1-0, dan saat itu Sean Dyche baru in charge di Everton. Ya, jadi tidak gampang. Itu mengapa setelah pertandingan Mikel Arteta begitu senang. Selain juga tentunya untuk atau dalam rangka menempel City di puncak klasemen. Jadi City nanti gua akan share klasemennya. Ini City sendirian di atas, kemudian diikuti oleh ya let's say para kurcaci ya, Tottenham Hotspur, Liverpool dan Arsenal dan Brighton bahkan dengan poin poin 12. Nah, kenapa gue bikin judul Arteta nonton channel Bung Harpa? Karena di edisi sebelum-sebelumnya, gue lupa ya video gue keberapa ya. Di situ gue mengatakan gini. Pertama, gue jujur nggak ngerti kenapa Havertz dibeli. Ya, tapi kemudian gue lihat dengan harga 75 juta pound, 1,5 triliun. Ya, kemudian di pramusim, pertanyaan pertama, kedua, ternyata dia mau gantiin perannya si Granit Xhaka. Ya oke, that's fine. Tapi nggak jalan. Ya bahkan ada beberapa kali dia miss yang seharusnya untuk pemain seperti dia bisa ya. Kalau nggak salah lawan MU ya, ada sebuah peluang dia tendang nggak kena. Nah, kemudian Fabio Vieira dimasukin, kasih 2 assist. Kemudian masukin lagi, kasih assist lagi. Nah, di pertandingan lawan MU ya dikasih 1 assist ke serangan baliknya Arsenal yang di mana Gabriel Jesus cetak gol. Di situ gue bilang, ini pemain selalu perform tiap dikasih minute play. Nah, akan sangat ironis kalau dia kemudian tidak dipercaya nanti, atau let's say besar kemungkinan atau ada kemungkinan dia akan ditampilkan sebagai line up di pertandingan lawan Everton. Dan ternyata betul. Kenapa? Karena bayangkan kalau lu pemain dicadangin, tiap dikasih main lu main bagus, tapi lu nggak pernah dijadiin starter setelah berapa pertandingan, pasti lu akan kesel juga. Sementara pemain ini ya karena dia memang statusnya pemain bintang, selalu dimainkan walaupun bermain jelek. Nah ternyata betul. Itu yang makanya gue bilang Arteta jangan-jangan nonton channel Bung Harpa. Dia tempatkanlah di posisi Granit Xhaka, dan menurut gue tampil sangat baik. Ada 2 momen di mana dia menunjukkan kapasitasnya. Pertama ada, gue lupa bener, gol yang dianulir lah. Itu kipasnya dari dia juga. Kalau nggak salah, ya pokoknya adalah 1 tapi dianulir. Nah, satu lagi adalah proses dari gol Trossard. Nah ini juga pemain yang sebenarnya juga underrated juga ya, sering di di bench oleh Arteta. Jadi dari awalnya kan dari kipasnya Fabio Vieira, kemudian ke Saka
Siapa Bukayo Saka, kemudian baru di crossing ke Trossard dan langsung jadi gol. Jadi peran Fabio Vieira sangat besar dan kemungkinan besar lawan pertandingan IPL paling nggak ya berikutnya. Kita akan lihat ya. Arsenal itu berikutnya lawan Spurs ya. Nanti gue nggak tahu, mungkin akan dia dipasang. Nah, juga Jesus ya, dia juga pelan tapi pasti minute play-nya makin banyak. Sebaliknya Nketiah kelihatannya makin turun minute play-nya. Mungkin lawan Spurs nanti Nketiah akan dicadangin, Jesus yang akan dimainkan, karena selain Jesus sudah semakin fit dan juga Nketiah lagi so-so mainnya lawan Spurs yang kita tahu juga sekarang bagus, sedang on fire, diperlukan pemain yang berpengalaman seperti Gabriel Jesus ya. Tapi ya kita nggak tahu, kita lihat lagi apakah nanti Arteta nonton channel Bung Harpa. Yang pasti kemenangan ini sangat penting buat Arsenal. Kalau kita bandingkan musim lalu memang berbeda. Musim lalu Arsenal start perfect di 5 pertandingan dengan 5 kemenangan. Sekarang 4 kemenangan 1 hasil imbang. But it's okay. Ya kadang justru gue lebih senang kayak gini. Startnya pelan-pelan, sedang, tapi kemudian di momen tertentu justru ngegas dan curi kesempatan ya. Ketimbang musim lalu ngegas dari awal sampai 2/3 musim, tapi di PHP-in dan akhirnya nggak juara. Musim masih panjang, kita akan lihat apakah memang City akan kembali menjadi juara dan pertama kali juara IPL 4 kali berturut-turut, atau Arsenal, atau mungkin Spurs ya, atau bahkan Liverpool, kita nggak pernah tahu. Yang jelas terima kasih udah nonton video gua yang kedua di hari ini, dan ya sampai jumpa. Gua berharap lu tetap sehat. Ciao.